Halo dan selamat datang. Dalam ulasan kali ini, kita bakal ngebahas sebuah topik yang benar-benar krusial. Topik ini seringkali jadi garis batas yang membedakan antara kesuksesan operasional yang mulus dan, tragedi yang pastinya nggak kita inginkan di sektor industri. Kita akan mengupas tuntas soal standar keselamatan kerja, spesifiknya ISO 45001 dan SMK 3 untuk industri manufaktur. Jadi, pastikan Anda menyimak dengan seksama, karena wawasan yang kita bedah hari ini sangat mungkin mengubah cara Anda melihat operasional harian di fasilitas Anda. Oke, kita langsung masuk aja dengan satu angka statistik yang jujur saja bikin merinding. 138.000. Itu adalah estimasi jumlah kasus kecelakaan kerja yang terjadi cuma di sektor manufaktur aja loh. Kalau kita zoom out sedikit untuk lihat gambaran besarnya, ada total 462.000 kasus kecelakaan kerja nasional yang dicatat BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2023. Fakta bahwa hampir sepertiganya datang dari satu sektor ini aja, itu jelas jadi sinyal kuat kalau sistem keselamatan kita saat ini masih jauh dari kata cukup. Bayangin aja, lantai pabrik manufaktur itu bukan sekedar tempat kerja biasa. Ini tuh ibarat medan perang. Ada alat-alat dan mesin berat, paparan bahan kimia, belum lagi proses yang melibatkan suhu atau tekanan super tinggi. Nah, resiko bahaya itu literally mengintai di setiap sudut. Lebih dari 30% kecelakaan nasional terjadi di lingkungan kayak gini. Taruhannya luar biasa tinggi. Kesalahan kecil, sekecil apapun itu, bisa berakibat fatal, baik buat nyawa pekerja maupun kelangsungan bisnis Anda. Untuk itu, agenda kita hari ini sudah disusun rapi. Kita mulai dari medan perang manufaktur, lalu memahami istilah K3, SMK 3, dan ISO 40001. Setelah itu, kita akan membandingkan SMK 3 dengan ISO 40001, membahas langkah praktis implementasinya, melihat studi kasus keberhasilan, dan menutupnya dengan melihat keselamatan sebagai sebuah investasi. Kita masuk ke bagian 1, medan perang manufaktur dan seberapa besar skala masalahnya. Lanjut ke bagian 2, memahami K3, SMK 3, ISO 45001. Mari kita jelaskan istilah-istilah ini. Nah, mari kita urai subalfabet regulasi yang sering bikin pusing ini. Yang pertama dan paling dasar adalah K3, atau keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah fondasi mutlaknya. Fokusnya jelas, melindungi tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat pekerjaan mereka. Di Indonesia sendiri, pijakan hukumnya sudah kuat banget dan sudah ada sejak lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Tanpa pemahaman K3 yang benar, sistem canggih apapun yang Anda bangun di atasnya pasti bakal runtuh. Next satu level di atas prinsip dasar tadi, kita ketemu yang namanya SMK 3. Ini adalah Sistem Manajemen K3 berstandar nasional. Satu kata yang harus Anda garis bawahi di sini adalah wajib. Ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, kalau fasilitas Anda punya 100 karyawan atau lebih, atau menjalankan operasi berisiko tinggi, yang mana ini umum banget ya di manufaktur, maka menerapin SMK 3 ini bukan lagi soal pilihan, tapi keharusan hukum. Terus ada juga nih, ISO 45001. Kalau SMK 3 tadi standar nasional, nah ISO 45001 ini bisa dibilang standar emasnya di level internasional. Standar global ini nggak cuma soal, oke, syaratnya udah terpenuhi, centang. Enggak, ISO 45001 ini fokusnya benar-benar tajam pada pencegahan resiko sebelum insiden itu terjadi, dan yang paling penting, soal perbaikan berkelanjutan. Sistem ini didesain supaya perusahaan Anda terus mengevaluasi diri dan jadi lebih aman dari hari ke hari. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih harus ISO 45001? Apa yang bikin kerangka ini menarik banget adalah kemampuannya buat ngubah mindset kita. Kepatuhan tuh tidak lagi dilihat cuma sebagai beban administrasi yang repotin. Malahan, ini jadi motor penggerak untuk menumbuhkan budaya keselamatan secara menyeluruh, ngebangun kepercayaan ekstra dari mitra bisnis atau investor, dan pastinya ningkatin produktivitas. Lingkungan kerja yang aman itu otomatis bakal mangkas waktu downtime mesin dan pekerja secara drastis. Efisiensi operasionalnya bakal naik level. Bagian 3, SMK 3 versus ISO 40501. Perbandingan standar lokal dan global. Jadi, poin krusialnya tuh ada di sini. Memahami bedanya kedua sistem ini tuh penting banget. SMK 3 itu berakar kuat di peraturan pemerintah, jadi fokus utamanya ya kepatuhan lokal. Penilaiannya lewat audit Kemenaker yang nanti keluar dalam bentuk persentase pencapaian. Nah, di sisi lain, ISO 45001 itu kerangka kerja internasional yang berbasis risiko, dan masa berlaku sertifikasinya itu 3 tahun. ISO ini lebih condong ke gimana kita bisa mengintegrasikan sistem secara global untuk perbaikan yang terus-menerus.
Tapi tahu nggak, pendekatan paling cerdas itu sebenarnya bukan milih salah satu dan ngebuang yang lain. Alih-alih begitu, banyak banget loh perusahaan manufaktur besar yang justru milih buat mengintegrasikan keduanya. Dengan menggabungkan SMK 3 dan ISO 45001, perusahaan Anda bisa langsung memukul dua burung dengan satu batu. Anda memenuhi kepatuhan regulasi hukum nasional supaya bebas sanksi, sekaligus ngeraih pengakuan dan kepercayaan dari pasar internasional. Ini benar-benar strategi hibrida yang jenius. Kita masuk ke bagian 4. Langkah praktis implementasi lewat panduan 5 langkah. Oke, lalu gimana cara kita ngebangun buku pedoman yang benar-benar praktis? Semuanya harus dan wajib dimulai dari pucuk pimpinan. Langkah pertama, komitmen manajemen yang kuat. Dari situ kita jalan ke langkah kedua, petakan semua potensi bahaya lewat penilaian resiko di seluruh lini produksi. Terus langkah ketiga, susun SOP-nya dan jangan lupa latih pekerjanya. Langkah keempat, pastikan fasilitas fisik kayak APAR dan jalur evakuasi itu ready. Dan yang terakhir, langkah kelima, pantau terus lewat inspeksi dan audit internal yang berkelanjutan. 5 langkah ini itu detak jantungnya keselamatan di pabrik Anda. Bagian 5. Studi kasus keberhasilan. Melihat keselarasan di dunia nyata. Coba kita lihat realitanya di lapangan ya. Ini contoh dari PT Rafindo Raya. Waktu mereka ngelakuin gap analysis atau analisis kesenjangan buat ISO 45001, mereka nemuin kalau ternyata 10 dari 54 klausul itu belum menuhin syarat. Dokumentasi mereka masih berantakan. Dan ternyata mereka bahkan nggak punya prosedur kalibrasi formal buat peralatannya. Kenapa sih saya ceritain ini? Cuma buat ngingetin Anda kalau punya banyak celah atau kekurangan di awal implementasi itu wajar banget. Justru gap ini dicari supaya bisa diperbaiki dan akhirnya mereka bisa maju untuk dapatin sertifikasi dengan sukses. Nah, sebagai bukti nyata kalau perbaikan itu bisa bawa hasil yang luar biasa, mari kita lihat PTX di tahun 2023. Mereka ini ngelakuin pembenahan total, termasuk digitalisasi semua dokumentasi K3 mereka. Hasilnya, bikin geleng-geleng. Mereka berhasil mencapai 100% kesesuaian klausul standar secara formal. Angka kecelakaan mereka drop drastis sampai nyentuh zero accident alias nol kecelakaan. Otomatis, reputasi mereka meroket di mata mitra bisnis. Efisiensi operasional naik karena nggak ada lagi mesin mati gara-gara insiden. Plus, mereka sukses menghindari kerugian finansial yang gila-gilaan dari biaya kompensasi kecelakaan. Ini baru yang namanya potret kesuksesan sejati. Dan akhirnya, bagian 6, keselamatan sebagai investasi menjamin keberlanjutan. Penting banget nih buat kita untuk mulai mengubah cara pandang atau paradigma lama. Keselamatan dan kepatuhan kayak SMK 3 dan ISO 45001 itu beneran deh, bukan sekedar urusan ngisi dokumen formalitas supaya auditor senyum. Bukan. Ini adalah soal ngejamin keberlanjutan masa depan bisnis Anda. Pada ujungnya, semua deretan standar dan audit ini bermuara pada satu tujuan utama, ngelindungin aset paling berharga yang Anda punya. Ya, sumber daya manusia Anda. Nerapin sistem manajemen keselamatan yang benar itu artinya Anda sedang mentransformasi seluruh budaya perusahaan. Setiap langkah yang Anda ambil menuju sertifikasi itu adalah investasi konkret. Investasi untuk memastikan kalau orang-orang yang udah ngebantu ngebangun bisnis Anda bisa pulang ke rumah, kembali ke keluarga mereka dengan selamat setiap harinya. Jadi, setelah kita bahas semua bukti data, bedah regulasinya, sampai lihat langsung contoh suksesnya di lapangan, saya mau nutup ulasan ini dengan ngasih satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Apakah fasilitas manufaktur Anda saat ini masih sekedar tempat kerja biasa yang penuh risiko? Ataukah sudah bertransformasi menjadi sebuah investasi yang sungguh-sungguh aman bagi masa depan para pekerja dan juga bisnis Anda? Jawabannya ada pada langkah pertama yang berani Anda ambil mulai hari ini. Terima kasih banyak udah nyimak ulasan ini, dan mari sama-sama kita ciptakan industri yang jauh lebih aman.